Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisa Anani Putri dari Prodi S1 Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kimia lingkungan. Jadi, kimia lingkungan itu didefinisikan sebagai ilmu ilmiah terhadap fenomena kimia dan biokimia yang terjadi di alam. Bidang ini dapat didefinisikan sebagai studi terhadap sumber, reaksi, transport, efek, dan nasib zat kimia di lingkungan udara, tanah, dan air. Dampak aktivitas manusia juga eh, tergabung di dalamnya. Lalu di sini juga ada definisi dari polutan. Polutan adalah materi penyebab polusi yang dapat berupa gas, cairan, dan padatan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis polutan. Yang pertama adalah polutan udara. Polutan udara merupakan polutan yang ada di udara, seperti gas, debu, asap, dan partikel lainnya yang bisa menyebabkan pencemaran udara. Lalu yang kedua ada polutan air. Polutan air adalah polutan yang ada di dalam air seperti bahan kimia, limbah domestik, dan limbah industri yang berpotensi merusak kualitas air dan menyebabkan kerusakan pada ekosistem air. Yang ketiga, polutan tanah. Polutan tanah adalah polutan yang ada di dalam tanah seperti bahan kimia, limbah industri, dan limbah domestik yang dapat merusak struktur tanah serta menyebabkan kerusakan pada tanaman dan hewan. Lalu yang keempat, ada polutan cahaya. Polutan cahaya ini adalah produksi cahaya secara berlebihan yang dihasilkan oleh perkotaan besar yang mengganggu aktivitas dari hewan nokturnal dan pola migrasi burung. Cahaya yang terlalu terang juga berakibat pada gangguan penglihatan manusia dan berpotensi menyebabkan gangguan pada mata. Yang kelima ada polutan suara. Polutan suara ini adalah kebisingan dengan kekuatan berada di atas 85 desibel. Contohnya seperti suara konser musik rock, suara pemugaran tanah, suara sirine, dan suara mesin pesawat jet. Kemudian ada juga sumber polutan. Jadi di sumber polutan ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan struktur kimianya, dan yang ketiga berdasarkan aktivitasnya. Nah, pada sumber polutan berdasarkan sifatnya, terbagi lagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah distributif. Jadi distributif ini adalah polutan yang berasal dari sumber yang menyebar atau tidak jelas titiknya. Polutan ini tersebar dari berbagai aktivitas atau area luas. Selanjutnya, sumber polutan distributif ini biasanya berasal dari banyak tempat atau kegiatan yang terdistribusi di wilayah yang besar. Contohnya kendaraan bermotor, kegiatan pertanian, dan runoff air hujan. Lalu yang kedua ada non-distributif. Nah, non-distributif ini adalah polutan yang berasal dari sumber yang tetap atau tidak menyebar secara luas. Dalam konteks ini, polutan non-distributif biasanya dihasilkan oleh sumber yang titiknya jelas, seperti pabrik, corong asap, atau tempat pembuangan limbah. Sumber polutan non-distributif cenderung teralokasikan dan emisi polutannya dapat mudah dikendalikan gitu ya, atau dilacak karena asalnya yang jelas dan spesifik. Contohnya pabrik industri, fasilitas pembangkit listrik, dan pembuangan sampah. Lalu sumber polutan lain berdasarkan struktur kimianya juga dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah polutan primer. Jadi polutan ini tuh polutan yang langsung dihasilkan dari sumber pencemaran dan dilepaskan ke lingkungan dalam bentuk asalnya. Berdasarkan struktur kimianya, polutan primer tidak mengalami perubahan kimia atau transformasi setelah dilepaskan. Contoh polutan primer meliputi zat-zat kimia yang stabil dan langsung mencemari udara, air, dan tanah. Lalu yang kedua ada polutan sekunder. Polutan ini adalah polutan dengan zat pencemar yang terbentuk di atmosfer melalui reaksi kimia antara polutan primer dengan komponen lain di udara. Berdasarkan struktur kimianya, polutan sekunder tidak langsung diemisikan ke udara, tetapi terbentuk dari polutan primer. Polutan sekunder ini juga umumnya lebih berbahaya dari biasanya gitu ya, karena bertahan lebih lama di atmosfer dan menyebar lebih luas dibandingkan polutan primer. Lalu
Ada juga nih sumber polutan berdasarkan aktivitasnya. Terbagi juga menjadi dua poin. Yang pertama adalah antropogenik. Nah, antropogenik itu adalah polutan yang berasal dari aktivitas manusia. Berdasarkan sumber aktivitasnya, polutan antropogenik dapat digolongkan dalam beberapa kategori utama. Yang pertama industri, kedua transportasi, ketiga pertanian, keempat limbah dan sampah. Lalu pada poin kedua ada biogenetik. Nah, biogenetik ini adalah polutan yang berasal dari sumber alami, bukan dari aktivitas manusia. Meskipun polutan biogenik dihasilkan oleh produksi alami, mereka tetap berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Berdasarkan sumber aktivitasnya, polutan biogenik dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian ya. Yang pertama itu kebakaran hutan alami, kedua gunung berapi, dan ketiga proses pelabuhan bebatuan. Nah, ini adalah contoh nyata dari pencemaran lingkungan yang berada di sekitar rumah saya. Eh, Pada gambar pertama, itu ada tumpukan sampah yang tidak seharusnya berada di situ ya, karena itu dapat menjadi polutan terhadap tanah dan udara. Lalu pada gambar yang di tengah juga sama, ada tumpukan sampah plastik gitu. Terus di gambar yang ketiga itu ada tulisan dilarang membuang sampah di sini ya. Jadi sudah jelas itu masuknya ke pencemaran tanah dan udara ya, karena bisa dilihat gitu, kalau si sampah-sampah itu akan berakibat buruk untuk tanah di sekitarnya dan juga akan menimbulkan bau ya, akan menimbulkan bau sehingga itu membuat masyarakat di sekitarnya mungkin kurang nyaman. Nah, ini diambil dari dua tempat yang berbeda. Lalu yang ketiga, ada juga nih kasus di sungai, ya di dekat sungai gitu. Nah, si sungai itu tuh udah tercemar juga sama sampah. Bisa dilihat ya mungkin eh, si sampah-sampahnya agak kecil, tapi mungkin ya agak kelihatan lah gitu ya. Nah, polutan ini tuh, nah, si gambar ini tuh bisa disimpulkan ya, atau bisa kita lihat memiliki polutan terhadap air dan udara, gitu ya. Karena eh, kalau misalnya kita buang sampah ke air nih, jadi si air sungai itu kan jadi tercemar juga, jadi bau terus nanti bisa menimbulkan bau. Nah, si bau itu yang bikin kita nggak nyaman. Terus juga sumber polutan yang pertama itu masuk ke non distributif karena lebih mudah dilacak penyebarannya gitu. Eh, Lalu dari segi aktivitasnya mungkin masuk ke antropogenik ya, karena berasal dari kegiatan manusia. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.